kita bersyukur untuk perkenan Tuhan, dan oleh karena kehendak Tuhan kita bersama-sama dapat hadir dalam ibadah pada hari ini. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya mengajak jemaat Tuhan sekalian kita merenungkan firman Tuhan. Firman yang tidak asing untuk jemaat sekalian dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang pertama beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi padaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, demikian jauh firman Tuhan yang boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara simak. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya memilih tema untuk kita renungkan seperti yang tertera di layar ini, yaitu kemah Tuhan yang abadi. Ya, kemah Tuhan yang abadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat judul dari firman Tuhan ini adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Kata langit yang baru dan bumi yang baru merupakan sebuah julukan yang tertuju tentang surga. Ya, itulah langit yang baru dan bumi yang baru, yang sungguhnya yaitu surga, yang adalah kemah Tuhan yang kudus dan abadi. Kita juga perlu mengetahui Bapak Ibu Saudara dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ada kehidupan yang abadi di surga, dan ada kematian yang kekal atau kematian yang kedua di neraka atau lautan api setelah hari kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, tadi kita boleh simak bagaimana penglihatan yang sangat dahsyat yang dialami oleh murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus yang bernama Yohanes, yang mendapatkan penglihatan ini. Dan dia juga mendengar suara yang nyaring dari tahta surga yang maha kudus, yang pasti itu adalah suara Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ketiga,
Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Tidak sampai di situ saja. Kemah Tuhan yang abadi itu adalah tempat yang penuh damai sejahtera dan tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam ayat yang keempat, kita bisa diberitahukan bahwa tempat itu tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesukaran itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Inilah tempat yang Tuhan janjikan kepada umat-Nya yang percaya kepadanya, yaitu surga, kemah Tuhan yang abadi itu. Di mana kemah itu? Seorang pribadi yang Maha Kudus yang bernama Yeshua HaMashiach, yang artinya dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus. Dialah pemilik surga itu. Dialah yang mempunyai surga itu. Dan Dia memberikan kepastian tempat yang bahagia untuk orang yang percaya kepadanya. Ini dia kepastian yang sangat luar biasa bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara masih mau menerima tawaran-tawaran dunia yang nikmat di luar sana, yang hanya bersifat fana, sementara yang Tuhan nyatakan ini abadi, Bapak Ibu Saudara, abadi, bukan kaleng-kaleng. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah yang berkuasa atas surga dan juga bumi yang ada pada saat ini yang tempat ini. Kekuasaannya sangatlah abadi, kekuasaannya sangat mulia dan besar, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita sebagai umat Tuhan, marilah kita semakin menyembah Yesus, marilah kita selalu menyembah Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Allah kita yang hidup, yang adalah pemilik surga. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada 3 poin yang mau saya bagikan untuk kita bisa masuk dalam kemah Tuhan yang abadi ini. Poin yang pertama kembali kita, Bapak Ibu Saudara, marilah kita haus akan Tuhan dalam ayat yang ke-6. Haus akan Tuhan itu artinya apa, Bapak Ibu? Haus akan Tuhan itu artinya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tidak menjauhkan diri kita dari hadapan Tuhan, selalu membangun hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan dalam persekutuan secara pribadi kepada Tuhan, lewat doa, lewat pujian penyembahan, dan lewat saat teduh, baca firman setiap hari. Itulah tindakan kita haus akan Tuhan. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara selalu haus akan Tuhan? Hauslah akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan kehidupan yang memuaskan rohani kita. Dan tidak sampai di situ saja. Kita sebagai umat Tuhan, kita perlu meraih kemenangan iman dalam poin yang ke-7, ayat ke-7 menjadi poin yang kedua untuk kita, yaitu raihlah kemenangan iman. Kemenangan iman yang saya maksudkan di sini adalah kita tetap setia mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus dan selalu mentaati kebenaran firman Tuhan, selalu setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita, seumur hidup kita, sehingga kita kalau bisa setia melakukannya itu sampai akhir hidup kita. Setia kepada Tuhan, mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus dengan selalu hidup takut akan Tuhan, menjauhi semua perbuatan dosa. Niscaya pastilah kita meraih kemenangan iman. Ayat 7 memberitahukan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, memperoleh semua hal yang ada di surga yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia dan yang taat melakukan kehendak-Nya. Ya Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara masih setia melakukan kehendak Tuhan, masih setia taat kepada Tuhan, dan masih selalu berusaha mempertahankan iman Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan? Semua yang saya ucapkan
Ini merupakan perjuangan kita Bapak Ibu yang tidak boleh kendor dalam kehidupan kita. Harus dengan semangat kita usahakan, ya. Apapun kata orang di luar sana yang mengomentari kita, yang mengomentari kita sok suci lah, sok alim lah. Yang penting kita ini mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kita mau hidup melakukan kebaikan untuk memuliakan Tuhan. Tidak perlu kita pusing dengan komentar orang-orang yang demikian yang saya sudah sampaikan. Yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara perlu semakin usahakan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di situ saja. Poin yang ketiga saya kembalikan. Untuk kita dapat berhasil masuk dalam kemah Tuhan yang abadi. Yang ketiga, jauhilah segala macam dosa. Jauhilah segala macam dosa. Kita akan lihat dalam ayat ke-8. Ada dosa-dosa yang diberitahukan oleh firman Tuhan yang harus kita jauhi, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa dosa itu adalah jahat di hadapan Tuhan. Dan dosa itulah yang membuat hubungan manusia dengan Allah terpisah. Allah yang Maha Kudus terpisah hubungannya dengan manusia. Karena dosa yang merusak kehidupan rohani manusia itu sendiri. Sehingga Allah yang Maha Kudus tidak mungkin bersatu dengan manusia yang sudah dikotori oleh dosa. Dosa itu kotor Bapak Ibu Saudara. Dosa itulah yang begitu jahat di hadapan Tuhan, yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Makanya kita harus menjauhi segala macam dosa. Dan saya ingin kita untuk bersama-sama simak dosa-dosa apakah yang Tuhan tidak mau kita lakukan dalam ayat yang ke-8. Kita lihat satu persatu. Saya mencatat dalam 8 dosa Bapak Ibu Saudara dari ayat ke-8 ini. Yang pertama yaitu orang-orang penakut dalam ayat yang ke-8. Yang pertama, orang-orang penakut ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang penakut yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah orang yang malu dan takut mengakui Yesus adalah Tuhan di hadapan manusia. Dia takut karena nanti kalau saya akui Tuhan saya adalah Yesus Kristus, nanti saya dikucilkan, tidak ada yang mau berteman sama saya, tidak ada yang mau menolong saya. Mengapa harus malu mengakui bahwa kita ini menyembah Tuhan yang bernama Yesus, Bapak Ibu Saudara? Toh Dia Tuhan yang pasti kan, memberikan kepastian hidup surga, karena surga dalam miliknya. Mengapa kita harus takut mengakui Dia di hadapan manusia? Ayat ini memberitahukan yang di dalam ayat ke-8 ini tentang orang-orang penakut. Itulah orang-orang yang takut mengakui Yesus di hadapan manusia. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu, adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia tidak akan mungkin masuk dalam kemah Tuhan. Kalau Bapak Ibu menemukan perkataan Tuhan yang sangat tegas, aku tidak kenal engkau, punyalah engkau membuat kejahatan dalam firman Tuhan. Ya, itu Tuhan, kalau berkata seperti itu Tuhan tegas. Ya. Bagaimana Tuhan begitu tegas kepada orang yang tidak mengakui Dia di hadapan manusia? Kalau kita mau mengakui Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan pun malu mengakui kita di hadapan surga, Bapak Ibu. Firman Tuhan sendiri kok yang berkata seperti begitu. Jadi, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak malu dan tidak gentar mengakui Yesus adalah Tuhan kita di hadapan orang, di hadapan manusia yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan yang kita sembah yang bernama Yesus itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang sempurna. Jadi kita tidak perlu takut mengakui Dia daripada kita tidak masuk dalam kemah Tuhan itu kan. Orang-orang penakut yang demikian tidak layak masuk dalam kemah Tuhan dalam ayat yang ke-8 ini. Tidak sampai di situ saja. Yang kedua, dosa apakah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua, orang-orang yang tidak percaya dalam ayat yang ke-8. Orang-orang yang tidak percaya itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang tidak percaya artinya adalah orang-orang yang dengan sengaja tidak mau lainnya percaya kepada Yesus, dengan sengaja menolak Yesus. Orang yang demikian tidak akan masuk dalam kemah Tuhan yang abadi. Ya kan? Firman Tuhan sendiri yang berkata, Bapak Ibu, bukan saya. Makanya Bapak Ibu,
kita perlu mengerti bahwa yang pasti masuk surga adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, amanlah kita. Selanjutnya, orang-orang yang tidak masuk dalam kerajaan surga, yang tidak masuk dalam kemah Tuhan, yang ketiga adalah orang-orang keji. Ayat yang ke-8 memberitahukan orang-orang keji. Orang-orang keji itu apa artinya? Orang-orang keji itu adalah orang yang semena-mena kepada sesamanya, yang menindas orang yang lemah. Itu adalah orang-orang keji. Orang-orang yang demikian diberitahu oleh Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya melihat belum ya di antara jemaat Tuhan yang demikian, orang-orang keji yang tidak ada yang puji nama Tuhan. Dan selanjutnya yang keempat, orang-orang yang tidak masuk dalam kemah Tuhan, yaitu orang-orang pembunuh. Orang-orang pembunuh ini, kalau kita sama-sama ketahui ya, membunuh itu sama saja melanggar hak asasi manusia, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak mungkin orang yang demikian masuk surga. Yang kejahatan yang sangat fatal yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yang melakukan tindakan membunuh itu adalah Kain yang membunuh adiknya yang bernama Habel. Orang pembunuh pasti tidak masuk dalam kerajaan surga ya Bapak Ibu. Selanjutnya, orang-orang sundal. Yang keempat, yang kelima, orang-orang sundal. Orang-orang sundal itu adalah orang-orang yang melakukan hubungan seks bebas di luar pernikahan. Orang-orang yang demikian juga adalah orang-orang yang tidak akan masuk dalam kemah Tuhan yang abadi. Yang keenam, tukang-tukang sihir. Apa itu tukang-tukang sihir Bapak Ibu? Tukang-tukang sihir itu adalah dukun. Dukun itu tidak masuk surga. Tukang-tukang sihir itu. Jadi Bapak Ibu Saudara masih mau datang ke dukun? Sakit datang ke dukun. Minta ilmu sakti, ilmu kebal, datang ke dukun. Padahal, tahu nggak dukun itu? Dukun masuk ke mana? Kalau dia mati, masuk ke neraka, bukan ke surga Bapak Ibu Saudara. Jadi masih mau Bapak Ibu Saudara datang ke dukun kalau Bapak Ibu sakit? Atau mau minta sesuatu yang bisa melindungi Bapak Ibu, datang ke orang-orang pintar, kata bahasa dunia bilang orang-orang pintar, peramal, itu enggak. Bukan sihir itu peramal, paranormal itu. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan datang kepada orang seperti itu. Datanglah kepada Tuhan, sang pemilik surga. Tuhan yang adalah pribadi yang sempurna, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang baik. Datanglah kepada Dia. Ketika kita mengalami masalah persoalan hidup, ketika kita mengalami sakit penyakit, datang kepada Tuhan. Bukan tukang-tukang sihir. Karena tukang-tukang sihir atau dukun atau paranormal, ramal atau apapun semacamnya yang seperti demikian, orang-orang itu tidak masuk surga Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketujuh, penyembah-penyembah berhala dalam ayat yang ke-8. Ya, penyembah-penyembah berhala ini sudah pasti adalah orang yang mengikuti ritual penyembahan kepada pohon-pohon besar. Contohnya kan yang ada di sekitar kita ini, Bapak Ibu pasti sudah temui itu. Itu penyembah-penyembah berhala itu tidak akan masuk dalam kemah Tuhan yang abadi loh Bapak Ibu Saudara. Masih mau coba ikut, masih mau ikut ritual yang demikian. Mereka tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk dalam kemah Tuhan yang abadi, tidak akan masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah percaya Yesus, kita tahu kalau masih ada di sekitar kita tradisi yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tradisi ritual penyembahan yang tidak menyembah Yesus, jauhilah itu, karena itu adalah penyembahan berhala. Ya Bapak Ibu Saudara, janganlah Bapak Ibu Saudara masih kompromi dengan hal-hal begitu. Apalagi kita sudah percaya Yesus. Setialah menyebut Yesus. Kemarin saya sudah tegas menyatakan firman Tuhan di minggu yang lalu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang punya kuasa yang sempurna. Sudah sepantasnya dengan segenap hati kita mengikut Dia dan menyembah Dia. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak akan masuk dalam kemah Tuhan yang abadi adalah yang ke-8, semua pendusta, semua pembohong tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara,
Sangat jelas 8 hal yang diberitahukan dalam firman Tuhan ini tentang orang-orang yang berdosa yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kemana mereka? Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua dalam ayat yang ke-8. Mereka masuk dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ini, kiranya kita di sini jangan main-main sebagai pengikut Yesus. Mari dengan segenap hati kita mengikut Yesus dengan kesungguhan hati, dengan serius, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak mengikuti gaya hidup orang-orang duniawi yang menyimpang dari firman Tuhan. Karena semua penyimpangan itu akan membawa mereka ke dalam lautan api yang bernama neraka itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 3 poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan ini yang akan membuat kita dapat memasuki kemah Tuhan yang abadi adalah yang pertama, ketika kita mau harus akan Tuhan. Yang kedua, meraih kemenangan iman dengan setia pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus dan berusaha untuk mentaati firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jauhi segala macam dosa, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita pasti masuk dalam kemah Tuhan yang abadi. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman-Mu yang boleh sama-sama kami renungkan, pelajari pada saat ini. Firman-Mu yang memberitahukan kepada kami tentang kebesaran kemahakuasaan-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau adalah pemilik surga, dan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, sudah sepantasnya kami melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan taat ya Tuhan selama kami hidup dalam dunia ini. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.